Asesmen fisioterapi. Asesmen fisioterapi ini terdiri dari subjektif dan objektif. Ada IPPA, yaitu yang biasa kita sebut dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, di sini auskultasi dan perkusi itu perlu dilakukan karena solder itu berada pada segmen ekstremitas atas yang tentunya dekat dengan otot-otot bantu pernafasan. Dan di sini untuk kasus lama dapat mempengaruhi kinerja pada otot, yaitu otot-otot bantu nafas, sehingga proses pola nafas juga terganggu, termasuk pengembangan ekspansi torak atau sangkar dada kita. Kalau kasusnya lama, bisa terjadi tightness atau kekakuan pada otot-otot bantu nafas, terutama otot-otot interkostalis, sternocleidomastoideus. Nah, maka kita perlu melakukan semua aspek dari IPPA ini. Kemudian selanjutnya ada PFGD. Untuk mengambil data awal berapa kekuatan otot, berapa ROM yang dia mampu, ada masalah apa di setiap akhir gerakan atau di awal gerakan, misal ada nyeri diam, nyeri gerak, nyeri tekan. Nah, itu kita tulis. Untuk pemeriksaannya kita bisa menggunakan FAS. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan spesifik. Kalau pasien datang sebelum operasi, kita bisa melakukan pemeriksaan spesifik pada shoulder. Namun, jika pasien datang sesudah operasi, biasanya hanya melampirkan hasil ronsen, hasil analisis dari pihak tim dokter. Untuk diagnosanya pasca operasi itu dikarenakan adanya ruptur tendon upper trapezius, misalnya seperti itu. Kemudian di impairment fungsional limitasi, pasien belum mampu menggunakan shoulder dalam aktivitas keseharian, makan, minum, mandi, dan lain-lain. Kemudian untuk participan restriction-nya, pasien belum aktif pada aktivitas sosial seperti kerja bakti, untuk pengajian dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada perencanaan fisioterapi. Nah, perencanaan fisioterapi ini mengacu pada fase 1 sampai dengan fase 5. Penanganan pasiennya setelah perencanaan matang. Tentunya sebagai seorang fisioterapis harus membuat perencanaan itu berpola dengan tujuan dengan bertujuan untuk mengurangi nyeri, odem, dan lain sebagainya. Itu harus bisa menjawab keluhan untuk perencanaan fisioterapi. Misalnya untuk mengurangi nyeri dengan menggunakan alat bantu seperti penggunaan EPA pada metode EPA dengan menggunakan TENS. Kemudian tujuannya ini untuk menurunkan nyeri, yaitu kita tulis di perencanaan. Nah, selanjutnya ada intervensi. Nah, pada intervensi ini kita lakukan intervensi sesuai rencana yang kita buat. Kalaupun ada perubahan, itu tidak merubah semua konsepnya. Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan pada pemeriksaan awal tadi seperti IPPA, PFGD, pemeriksaan spesifik. Itu dilakukan semua, dievaluasi termasuk pengukuran ROM juga, supaya kita tahu intervensi yang kita rencanakan tadi efektif atau masih ada beberapa teknik yang perlu dievaluasi. Setelah evaluasi menyimpulkan bahwa pasien bisa lulus atau sudah selesai masa treatmentnya di 22 minggu atau di 5 bulan 2 minggu, atau harus kita lanjut lagi dengan program latihan dengan desain baru. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fase. Yang pertama itu ada fase degenerasi dan inflamasi, yang dimana pada fase degenerasi dan inflamasi itu terjadi pada beberapa hari awal setelah setelah cedera. Kemudian proses ini dicetuskan karena adanya kerusakan pada sarkolema. Kemudian terjadi influx kalsium yang tidak
terregulasi ke dalam sarkolema yang cedera. Kemudian adapun jumlah kalsium dan sitoplasma yang berlebihan itu akan menyebabkan enzim protase dan hidrolase itu teraktivasi sehingga terjadi kerusakan pada sel otot, serta juga akan mengaktifasi berbagai enzim yang akan mendorong tereproduksinya substansi mitogenik bagi sel otot dan sel imunitas. Kemudian untuk fase yang kedua itu ada fase regenerasi atau fase perbaikan, yang dimana regenerasi ini dimulai pada 4-5 hari pertama setelah kerusakan dan memuncak setelah 2 minggu. Kemudian secara gradual akan menurun pada 3-4 minggu setelah terjadi kerusakan. Pada fase ini terdiri atas 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap regenerasi sel otot dan pembentukan jaringan ikat atau fibrosis. Kemudian pada sel otot itu merupakan sel postmitosis yang tidak memiliki kapasitas untuk membelah. Pada keadaan cedera, sel otot yang rusak tidak mampu memperbaiki tanpa kehadiran sel prekursor miogenik, yaitu sel satelit. Kemudian pada tahap regenerasi ini dapat terjadi karena masih adanya sel-sel satelit yang berada di bawah lamina basalis sel otot. Kemudian pada sel otot dewasa, sel satelit berada pada status istirahat. Untuk jumlah selnya itu bergantung pada usia, lokasi, dan tipe sel otot. Kemudian yang ketiga ada fase remodeling, yang dimana pada fase ketiga ini terdiri atas fase remodeling yang dimulai pada 2-3 minggu setelah onset cedera dan dapat bertahan hingga 1 tahun atau lebih. Pada fase ini bertujuan untuk menghasilkan maksimal kekuatan regangan sel otot melalui proses reorganisasi. Kemudian degradasi dan resistensi matriks ekstraseluler. Kemudian pada fase ini ditandai dengan terbentuknya sel-sel otot yang dengan perubahan pada matriks itu akan terekstraseluler dan resolusi dari inflamasi awal, serta terjadi reorganisasi jaringan ikat, fibrosis, serta kontraksi pada jaringan. Saya akan melatih tangan Bapak untuk bergerak ya. Apakah Bapak berkenan? Iya. Permisi ya Pak. Nyeri Pak? Sedikit nyeri. Oh, iya. Selanjutnya Pak, maaf ya Pak. Nyeri Pak? Iya, sedikit. Baik Bapak, sekarang ke latihan selanjutnya ya. Ya. Permisi ya Pak. Apakah nyeri Pak? Permisi Bapak, bisa menghadap ke saya, miring Pak. Mohon maaf ya Pak. Permisi Bapak, bisa menghadap ke saya, miring Pak. Mohon maaf ya Pak. Baik Bapak, kakinya bisa ditekuk Pak, dua-duanya ya. Oh ya, seperti itu. Kemudian silahkan Bapak pegang ini. Nah, kemudian dinaikkan Pak. Ya, pelan-pelan saja. Nah, kemudian diturunkan pelan-pelan.
Baik, bagus. Kemudian dinaikkan lagi. Ya, seperti itu. Kemudian diturunkan lagi, Pak. Ya, bagus, Pak. Kemudian dinaikkan lagi. Ya, seperti itu. Kemudian turun. Cukup. Baik, Pak. Untuk selanjutnya diangkat, Pak, ke atas pelan-pelan. Ya, cukup. Lalu dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Pelan-pelan aja ya, Pak. Kanan, kemudian kiri. Nah, ya, baik, Pak. Lagi, Pak. Ke kanan, kemudian ke kiri. Lagi, Pak. Kanan, kemudian ke kiri. Oh ya, cukup. Baik, Bapak, untuk selanjutnya ini dipasang di kaki ya. Kakinya agak meregang gitu ya, Pak. Nah, ya, baik. Terus ini diinjak ya, Pak. Ya. Ini dipegang, Pak. Nah, ini dipegang, Pak, tahan dua. Oke, baik. Selanjutnya ditarik ke atas, Pak. Oh ya, baik. Kemudian diturunkan lagi. Kemudian ditarik lagi. Oke, bagus. Kemudian diturunkan lagi. Tarik lagi. Turunkan. Ya, oke, cukup. Selanjutnya silahkan Bapak kaki sebelah kanan direnggangkan, Pak. Nah, seperti itu. Untuk lalu yang satunya menginjak ini ya, Pak. Nah, oke, Pak. Nah, baik. Kemudian yang satu Bapak megang ini tangan dua ya. Nah, lurus, Pak, tangannya. Nah, lalu dari bawah, Pak. Nah, tegak ya, Pak. Nah, lalu Bapak tarik ke atas. Ini. Turun. Sebentar, Pak. Kemudian tarik lagi, Pak. Baik, bagus. Turun. Lagi, Pak. Ke atas pelan. Baik, turunkan pelan-pelan. Oke, lagi, Pak. Sekali lagi. Ke atas. Oke, turunkan. Oke, baik. Untuk menginjak ini ya, Pak. Pak, pegang ujungnya. Nah, ini dipegang ujungnya juga. Baik, lalu diinjak, Pak, dua-duanya. Nah, oke. Nah, kemudian Bapak tangannya lurus. Nah, kemudian diangkat, Pak, pelan-pelan. Oke, baik. Diturunkan. Bagus. Kemudian diangkat lagi. Baik. Kemudian diturunkan. Baik, Bapak, untuk latihan selanjutnya bisa pakai Bapak pegang ini ya, tangan. Nah, iya. Lalu kemudian Bapak hadap ke sana, Pak. Nah, kemudian Bapak bisa menarik. Pak, tarik. Terus, Pak. Lagi. Oke. Lalu tarik lagi, Pak. Terus, oke. Kemudian tarik lagi, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak tangannya ditekuk seperti ini. Nah, Bapak agak ke sana. Nah, sip. Kemudian tarik, Pak. Lagi terus. Nah, baik. Kemudian selanjutnya tarik lagi, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya tangan Bapak di sini dan nanti ditarik sampai sini ya, Pak. Oke, baik. Oke, Pak, tarik. Oke, baik. Lagi, Pak. Tarik lagi. Oke, cukup. Oke, baik. Sekarang ke latihan selanjutnya ya, Pak. Iya. Nah, Bapak bisa pegang ini. Nah, lalu Bapak, mohon maaf, Pak, menghadap ke sana ya. Oke, lalu Bapak bisa menarik ini terabennya. Oke, Pak, dari sini ya, Pak. Oke, tarik. Tarik, Pak, ke depan. Lagi. Oke, cukup. Pelan lagi, Pak. Tarik. Oke, baik. Nah,
Nah, selanjutnya hampir sama seperti tadi ya Pak. Jadi Bapak seperti ini, lalu ditarik ke sini. Ngerti Pak? Ngerti. Oke, dari sini Pak. Oke, tegak Pak. Nah, oke, ayo tarik Pak. Oke, baik, lagi Pak, tarik. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak hadap sana lagi, lalu tangannya menarik tapi dari belakang ya Pak. Iya, seperti itu. Oke, baik, tarik Pak.